Halo semua, terima kasih sudah berkunjung ke channel Resep Rongpuluh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minggu lalu saya sudah bikin bolu pandan panggang pakai santan. Nah, hari ini saya mau bikin bolu meses, tetapi caranya saya bedakan dengan bolu yang saya buat minggu lalu. Bagaimana caranya? Yuk tonton terus videonya sampai selesai ya. Dalam wadah yang bersih dan kering, masukkan 200 gram margarin. Saya pakai merek Vilma. Sebelum digunakan, margarinnya sudah saya simpan terlebih dahulu di dalam kulkas selama 30 menit. Kemudian masukkan 130 gram gula pasir, boleh juga pakai gula halus. Masukkan juga 2 saset susu kental manis putih. Selanjutnya tambahkan setengah sendok teh vanili cair, boleh juga pakai yang bubuk. Sekarang saya akan mixer semua bahan sampai mengembang, berwarna putih pucat dan teksturnya lembut serta ringan. Mixer dimulai dari kecepatan rendah, kemudian secara bertahap dinaikkan sampai kecepatan sedang, lalu dinaikkan lagi sampai kecepatan tinggi. Di video sebelumnya yang lebih dulu di mixer adalah telur dan gula. Nah, di video kali ini yang pertama di mixer adalah margarin dan gula serta bahan lainnya. Tentu saja teksturnya akan berbeda, tetapi masing-masing mempunyai ciri khas tersendiri. Meskipun caranya berbeda, hasil akhirnya tetap sama, bolunya tetap lembut dan nggak seret saat kita makan. Dengan metode atau cara seperti yang kita lakukan hari ini, maka saya nggak akan pakai emulsifier seperti SP, Ovalet, atau TBM. Lalu apa bahan penggantinya? Simak terus videonya sampai selesai ya. Oke teman-teman, adonan margarinnya sudah mengembang, lembut dan berwarna putih pucat. Teksturnya juga sudah lebih ringan dibanding sebelumnya. Tahap selanjutnya saya akan masukkan 4 butir telur utuh suhu ruang. Telurnya dimasukkan satu persatu, kemudian dimixer dengan kecepatan rendah sampai tercampur rata. Setelah itu baru kita masukkan telur berikutnya. Pada tahap ini kita harus hati-hati karena biasanya margarin akan pecah setelah dicampur dengan telur. Itu sebabnya di awal saya masukkan dulu margarinnya ke dalam lemari pendingin sebelum digunakan. Nah, di tahap ini videonya saya percepat sedikit ya teman-teman, supaya lebih singkat dan nggak kelamaan. Di resep ini saya pakai telur ukuran sedang, berat masing-masing telur sekitar 50-55 gram. Dan ini telurnya juga telur biasa ya, bukan telur yang khusus omega. Itu sebabnya tadi warna kuningnya juga nggak seragam, ada yang kuning muda, ada juga yang kuning tua cenderung orange. Tapi buat saya nggak masalah, yang penting kondisi telurnya masih segar. Oke, semua telur sudah kita masukkan. Dan ini hasilnya, tekstur adonannya seperti ini, margarinnya nggak pecah ya teman-teman. Aduk menggunakan spatula untuk memastikan nggak ada bahan yang tertinggal di dasar wadah. Selanjutnya masukkan 15 gram maizena. Kemudian 1 sendok teh baking powder. Nah, ini adalah bahan pengganti untuk emulsifier. Selanjutnya masukkan 120 gram tepung serbaguna. Saya masukkan sebagian dulu ya, supaya lebih mudah tercampur dalam adonan. Dan sebaiknya saat memasukkan bahan kering diayak terlebih dahulu. Kita bisa aduk-aduk dulu seperti ini supaya bahan keringnya nggak berterbangan saat dimixer. Mixer dengan kecepatan rendah sampai asal tercampur rata aja, jangan terlalu lama. Nah, segini udah cukup ya teman-teman. Kita matikan dulu mixernya. Selanjutnya masukkan sisa tepung sambil diayak supaya lebih mudah tercampur dalam adonan. Tepung serbaguna biasa juga disebut dengan tepung protein sedang. Kita aduk-aduk lagi seperti ini supaya tepungnya nggak berterbangan saat dimixer. Mixer lagi dengan kecepatan rendah sampai tercampur rata. Jadi cara bikin bolu itu macam-macam ya teman-teman. Yang dimixer di awal bisa margarin dan gula, bisa juga telur dan gula. Sesuaikan saja dengan selera masing-masing dan hasil akhir yang diinginkan.
Oke, ini semua bahan sudah tercampur rata. Bersihkan pengaduknya, kemudian aduk lagi menggunakan spatula untuk memastikan nggak ada bahan yang tertinggal di dasar wadah. Konsistensi adonannya kental seperti ini ya teman-teman. Jangan khawatir bolunya jadi bantat karena terlihat kental. Nah, sekarang saya akan masukkan 30 gram meses. Sebelum dituang, mesesnya sudah saya taruh dulu di lemari pendingin supaya saat diaduk mesesnya nggak mudah hancur. Mesesnya juga saya masukkan secara bertahap supaya nggak terlalu banyak kena adukan. Kalau teman-teman nggak punya meses, sebetulnya bisa diganti dengan bahan lain. Bisa pakai sukade, bisa juga pakai kismis, tetapi tentunya ada caranya juga ya. Kalau mau pakai kismis, tentunya kismisnya harus ditabur tepung dulu supaya nggak tenggelam dalam adonan saat dipanggang. Jadi kita bisa berkreasi banyak dengan satu adonan bolu. Untuk resep ini saya pakai loyang ukuran 18 x 18 x 7 cm. Bagian dasar loyang dioles margarin, kemudian dikasih alas baking paper. Lalu baking papernya kita oles lagi pakai margarin tipis-tipis. Bagian samping loyang tidak perlu dioles apapun. Tuang adonan ke dalam loyang. Nah, teman-teman bisa lihat ya, ini adonannya kental banget, tapi ini dijamin bolunya sama sekali enggak bantat. Bolunya itu lembut dan empuk, nggak seret saat kita makan. Ratakan adonannya supaya semua sudut-sudut loyang terisi dengan adonan. Kemudian kita akan buang udara yang terperangkap dalam adonan menggunakan sumpit dengan gerakan acak seperti ini. Kalau nggak ada sumpit bisa juga pakai lidi atau tusuk sate. Kemudian hentak-hentakan loyang beberapa kali untuk mengeluarkan udara yang terperangkap dalam adonan. Selanjutnya panggang dengan suhu 170 derajat Celcius selama 50 menit atau bisa disesuaikan dengan oven masing-masing. Pastikan ovennya sudah dipanaskan terlebih dulu ya. Oke teman-teman, ini dia bolu meses kita sudah matang. Diamkan beberapa saat di dalam loyang sampai suhunya turun. Nah, ketika suhunya turun, bagian pinggirnya itu akan terlepas dengan sendirinya dari loyang, tetapi bagian bawahnya biasanya masih agak nempel ya. Nah, makanya saat kita akan mengeluarkan bolu meses ini dari dalam loyang, kita sisir dulu bagian pinggir-pinggirnya, bisa pakai pisau, bisa juga pakai spatula atau scraper, supaya lebih mudah dikeluarkan dari dalam loyang. Keluarkan dari dalam loyang dengan hati-hati karena ini masih cukup panas. Selanjutnya lepaskan atau buang baking papernya juga dengan hati-hati supaya nggak merusak bolunya. Sekarang kita akan balikan bolunya supaya kembali ke posisi semula. Lalu kita akan dinginkan di dalam suhu ruang. Nah, kalau sudah dingin, bolu mesesnya bisa dipotong. Saya akan potong menjadi 3 bagian dulu, seperti ini. Kita kasih tanda dulu ya, supaya lebih mudah. Nah, sepertiga bolu meses ini akan saya bagi menjadi 8 bagian. Jadi total keseluruhan, satu resep bolu meses ini bisa menghasilkan 24 potong. Nah, hasilnya seperti ini ya teman-teman. Bolu mesesnya matang merata, dimulai dari samping, kemudian bagian bawahnya juga. Nah, gampang kan teman-teman? Jadi bolu meses ini bisa dijadikan untuk ide hantaran buat kerabat ataupun saudara, bisa juga sebagai ide jualan. Nah, ini cukup saya potong seperti ini aja. Satu loyang bisa menghasilkan 24 potong. Menurut saya ketebalan seperti ini sudah cukup. Sekarang kita lihat bagian dalamnya dari dekat. Ini matang merata, warnanya kuning cerah. Butir-butiran mesesnya juga kelihatan ya teman-teman. Dan ini bolunya empuk banget, lembut dan moist. Dari teksturnya kita akan bisa rasakan bahwa ini tuh bolu jadul banget. Saat dipatahkan atau dibelah seperti ini terlihat empuk banget. Teman-teman wajib coba, dan buat teman-teman yang sudah mencoba silakan tulis di kolom komentar ya.
Terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Semoga bermanfaat dan menginspirasi. Dan semoga teman-teman senantiasa dalam kondisi yang sehat dan bahagia selalu. Amin ya robbal alamin. Mohon maaf jika ada salah. Saya Aida dari Resep Rongpulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa tekan tombol like, subscribe, share, dan berikan komen yang positif supaya channel ini terus berkembang dan bermanfaat untuk orang banyak.